Hai, dan di sini kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Shure MDM. Shure MDM adalah platform pengelolaan berbagai macam operating system yang fungsinya dapat memonitor, mengontrol, dan mengamankan device beserta data yang ada di dalamnya. Baik, ini dia konsol dari Shure MDM. Di sini ada beberapa device ya, smartphone, kemudian ada laptop, tablet, serta ada WebOS 3 yang kemarin sudah sempat kita bahas sebelumnya. Nah, di sebelah kanan ini ada device info. Nah, ini device info terkait setiap device ya. Masing-masing dia bisa kita cek, kemudian kita bisa lihat ada location tracking, bisa kita atur, jadi kita tahu dia berpindah kemana saja. Kemudian ada network, ini sekarang pakai SIM card ya. Kemudian kita bisa lihat juga IP address-nya. Nah, di device info ini kita juga bisa melakukan merubah nama device-nya untuk di konsol ya. Jadi kita coba ganti. Oke. Kemudian di sini ya, di network tadi ya. Kalau misalnya kita pakai WiFi, nanti SSID-nya tuh bisa terlihat beserta dengan IP address-nya. Jadi kita bisa tahu ketika mungkin dia di kantor, dia mestinya connect ke SSID yang mana. Nah, ini kita bisa mengetahuinya seperti itu. Oke. Di bawah network tadi ada battery, jadi kita juga bisa tahu berapa sih sisa baterainya. Kemudian ada memory management, ya kita tahu RAM dan ROM dari device tersebut. Nah, ini untuk di Windows ya, di laptop kita bisa tahu dia sedang di Windows 7, atau mungkin kalau di tablet ya dia pakai connect ke SID mana, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui lingkungan sekitar daripada device ya, seperti itu. Jadi seperti inilah konsol dari Shure MDM ya. Jadi kita bisa mengetahui lingkungan dari setiap device secara menyeluruh, dan kita bisa ngeset aturan-aturan nantinya. Oke, kali ini saya akan mendemokan bagaimana menggunakan geofence. Ini sudah saya siapkan pengaturannya sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menentukan area kerja yang sudah ditetapkan, kemudian saya menunjukkan bagaimana ketika device tersebut berada di dalam area kerja tersebut. Ini saya set, kemudian ketika device itu di luar dari area kerja, saya set ada remind 3 detik. Nah, di sini ada 3 macam alert ya. Pertama pada device, kedua pada MDM atau konsol, dan ketiga ada by email. Jadi kita dapat menerima notifikasi terpisah seperti itu. Selain itu, fungsi dari geofence ini seperti apa? Jadi geofence ini misalnya ya, seorang salesperson jika dia menggunakan tablet pada saat dia bekerja, kita dapat mengetahui apakah salesperson itu bekerja pada area kerja yang sudah ditetapkan atau dia bekerja di luar dari area kerja tersebut. Karena pada fitur tadi ada alert ya, kita bisa mengetahui kapan seorang salesperson itu keluar dari area kerjanya. Kemudian kita juga bisa menentukan ketika misal salesperson tersebut keluar dari area kerja, apa yang terjadi pada device. Itu kita bisa menentukan seperti apa. Kali ini penggunaan dari TimeFence. Jadi kalau tadi sudah dicontohkan bagaimana menggunakan geofence, sekarang TimeFence ini berdasarkan waktu. Ya, kita bisa mengeset
behavior dari device berdasarkan waktu. Sehingga udah siapkan cube-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ngeset dulu waktunya ya. Set waktu yang ditentukan, kapan dia mulai dan kapan dia akhirnya selesai. Kemudian pada hari apa saja kita dapat menerapkan time fence ini, beserta ketika di dalam jam tersebut apa yang di set pada device, beserta ketika di luar dari jam tersebut. Dan alertnya pun sama, ada 3 pada device, kemudian MDM, dan juga email. Nah, kalau time fence ini dia fokusnya bagaimana mengatur behavior device pada jam-jam tertentu. Misalkan pada saat jam kerja, ya, misalkan taruhlah jam 8 pagi hingga jam 3 sore misal. Device tersebut dapat beroperasi seperti apa, akses-akses apa yang dapat diberikan, dan jika di luar dari jam kerja tersebut, akses apa saja yang dapat digunakan oleh device, seperti itu. Ya, berikut gambar bagaimana tampilan pada device yang sudah kita terapkan time fence tadi ya. Ketika dia masuk, akan ada notif seperti ini. Kita bisa mengetahui seperti ini, serta ketika sudah keluar dari waktu kerja yang kita tentukan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita dapat mengetahui waktu. Ya, kali ini penggunaan dari network fence. Di sini kita bisa menentukan jaringan, pembatasan jaringan pada device. Nah, kita sudah menentukan SSID-nya, kemudian kita sudah menentukan apa yang terjadi ketika device menggunakan jaringan tersebut dan ketika device di luar dari jaringan tersebut. Fungsinya apa? Agar kita dapat menentukan ketika misal suatu device dia menggunakan jaringan yang berbeda, misalnya WiFi kantor, atau mungkin dia tidak menggunakan SIM card yang sudah ditentukan, kita dapat membatasi penggunaan device tersebut, seperti itu. Dan ketika device ini sudah di dalam network, ini contoh pada device, dia muncul notif seperti ini. Dan ketika device di luar daripada network yang sudah kita tentukan, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana mengatur compliance pada perangkat. Compliance yang akan kita terapkan kali ini adalah baterai tidak boleh kurang dari 90% dan dalam kondisi yang sedang tidak di-charge. Serta kita dapat mengatur apa saja yang terjadi ketika perangkat tidak memenuhi aturan compliance yang sudah kita terapkan sebelumnya. Compliance ini bertujuan agar perangkat-perangkat yang kita miliki dapat selalu tersedia sehingga perangkat dapat digunakan setiap saat. Nah, masih pada bagian yang sama, yaitu mengatur compliance pada perangkat. Bedanya kali ini kita akan mengatur compliance agar perangkat tidak boleh offline selama lebih dari 1 menit. Serta kita dapat mengatur apa saja yang terjadi ketika perangkat-perangkat ini tidak memenuhi aturan compliance. Ya, hal ini bertujuan agar perangkat yang kita miliki selalu siap untuk dapat kita gunakan serta meningkatkan layanan yang ada. Kali ini kita akan mengatur ya bagaimana compliance ini dapat
membantu kita untuk mengetahui apakah ada terjadinya pergantian SIM card. Serta kita dapat mengatur juga aturan atau tindakan yang dapat kita lakukan ketika device atau perangkat ini mengalami tidak memenuhi aturan. Dan tentunya compliance ini bertujuan agar perangkat-perangkat yang kita miliki dapat selalu tersedia, sehingga perangkat yang kita miliki dapat digunakan setiap saat. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana mengatur compliance yang kompleks pada perangkat. Compliance yang akan kita terapkan ini merupakan gabungan dari 3 compliance yang sebelumnya. Yang pertama, perangkat tidak boleh offline, kemudian SIM card tidak boleh diganti, serta baterai tidak boleh kurang dari 50%. Serta kita juga dapat mengatur apa yang akan terjadi ketika perangkat tidak memenuhi aturan yang sudah kita terapkan sebelumnya. Compliance yang kompleks ini bertujuan agar perangkat-perangkat yang kita miliki dapat selalu tersedia, sehingga perangkat dapat digunakan setiap saat. Sekarang kita akan memblokir akses YouTube pada perangkat. Ya, kita sudah menentukan aplikasinya. Selanjutnya, mari kita lihat pada perangkat apakah YouTube sudah berhasil kita blokir. Nah, pada perangkat kita coba YouTube. Akan tampil seperti ini, menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil kita blokir. Ketika aplikasi kita unlock, dia dapat berfungsi kembali. Dan ketika aplikasi kita buka kembali, dia akan kembali terblokir. Kali ini, mari kita lihat bagaimana mengatur profile pada perangkat. Profile ini dapat kita gunakan untuk memberikan pengaturan yang sama pada banyak perangkat sekaligus. Misalnya, setiap hari ada pengecekan apakah ada ancaman pada perangkat, kemudian pengaturan file store untuk perangkat, serta melakukan pengaturan Wi-Fi. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana hasil pada perangkat. Nah, pada perangkat dapat kita lihat sebelumnya belum ada file store dan masih menggunakan paket data. Setelah profil diterapkan, pada perangkat terdapat file store dan juga sudah terhubung dengan Wi-Fi yang sudah tadi kita tentukan. Nah, kali ini kita akan melakukan pengaturan pada App Store dan File Store. Di sini pada App Store kita dapat menambahkan aplikasi dengan 3 pilihan, upload atau menggunakan APK link serta menggunakan web app. Untuk File Store kita dapat membuat pengaturan folder dan menambahkan file apa saja yang akan kita bagikan. Hasil dari File Store dan App Store ini akan mirip seperti penerapan profil yang tadi. Jadi kita dapat melihat adanya App Store dan File Store pada perangkat. Terakhir, penggunaan reports atau laporan. Pada reports ini ada 3 macam laporan, yaitu on demand, berisikan permintaan laporan yang dapat kita gunakan segera. Kemudian schedule, permintaan laporan yang dapat kita jadwalkan, serta custom, permintaan laporan yang dapat kita tentukan sendiri apa saja isi laporannya.
Dan ini salah satu hasil report yang sudah kita minta. Itu tadi serangkaian contoh daripada penggunaan Shure MDM untuk perangkat-perangkat yang dimiliki oleh kantor, seperti smartphone, tablet, laptop, dan payment terminal. Serta Shure MDM dapat digunakan untuk perangkat bergerak lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan mengirimkan email yang tertera di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa pada video berikutnya.